Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariq bin Ziyad, kisah Panglima Islam terkenal penakluk Spanyol. Tariq bin Ziyad dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tariq el Tuerto ataupun Tariq yang memiliki satu mata. Namun dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima Islam yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgha bin Walfajun bin Niberghasin bin Walhas bin Yatufat bin Nafazu. Ia adalah putra suku Asyadaf, yakni penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Tariq lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Asal-usul Tariq tidak diketahui secara pasti. Menurut sejarawan Syauqi Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Alatas, ada yang menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia ataupun dari suku Laham. Ada juga yang menyebutkan Tariq berasal dari bangsa Vandals. Namun banyak sejarawan yang menganggap dia adalah keturunan dari bangsa Berber. Menurut Alwi Alatas, Tariq berasal dari keluarga muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya pada masa kekuasaan Uqbah bin Nafi di Ifriqiya. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata dan ilmu bela diri. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. 3 benua lama yaitu Asia, Afrika dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam. Tidak terkecuali Spanyol ataupun Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Sebelumnya, sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai bangsa Gotik, Jerman. Raja Roderick yang berkuasa saat itu, ia berkuasa dengan zalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah, dan para penguasa wilayah. Kelas kedua diduduki para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, dan budak. Mereka paling menderita hidupnya. Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kerasan. Sebahagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nusyair, mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan nikmati kemakmuran. Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen. Bahkan gubernur Ceuta bernama Julian dan putrinya Florinda yang dinodai Roderick ikut mengungsi. Melihat kezaliman itu, Musa bin Nusyair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberikan izin. Musa segera mengirim Abu Zar'ah dengan 400 pasukan pejalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa. Legenda penaklukan Tariq bin Ziyad. Setidaknya ada 2 legenda tentang kedatangan Tariq bin Ziyad ke Al-Andalus. Legenda itu sebagai berikut. Yang pertama, legenda wanita tua. Saat Tariq baru membebaskan kota Algeciras, ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Tariq. Setelah diizinkan oleh Tariq, wanita tua ini menuturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami. Suaminya selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing. Jenderal ini memiliki kening yang menonjol dan tahi lalat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Mendengar itu, Tariq segera membuka pundak bahagian kirinya yang ternyata memang memiliki tanda yang sama seperti yang dituturkan wanita tersebut. Pasukan Tariq pun kagum. Legenda kedua adalah legenda Istana 27 Gembok. Kerajaan Visigoth memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo dan memiliki 27 gembok. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, istana itu tak boleh dimasuki satu orang pun. Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok sehingga ada 27 gembok. Saat Roderick naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi istana itu. Pada suatu hari, ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki istana. Ternyata, di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci.
Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi. Ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah perkamen yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai sorban di kepalanya, dan pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan, "Kapanpun ruang pelindungan ini dilanggar, dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri." Roderick ketakutan setelah membaca itu dan meyakini bahwa bencana akan menimpa dirinya. Ramadan 91 Hijriyah atau 2 April 710 Masehi, Abu Zar'ah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal di mana 4 buah adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan 91 Hijriyah atau 23 April 710 Hijriyah, di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarife yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berarti. Padahal jumlah pasukan Abu Zar'ah kalah banyak. Setelah penaklukan ini, Abu Zar'ah pulang. Keberhasilan ekspedisi Abu Zar'ah ini membangkitkan semangat Musa bin Nusayr untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Maka ia memerintahkan Tariq bin Ziyad membawa pasukan untuk penaklukan yang kedua. Dalam biografi Tariq bin Ziyad, diketahui bahwa pada hari Senin 3 Mei 711 Masehi, Tariq membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Dalam bahasa Arab disebut Jabal Tariq ataupun Bukit Tariq. Tariq bin Ziyad lalu berdiri di depan pasukannya. Ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya kaget, mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar bagaimana nanti kita bisa pulang?" Tanya yang lain. Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini, lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Kini pasukannya paham, mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka itu dengan semangat berkobar. Lalu Tariq melanjutkan pidatonya dan kemudian berpidato, "Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan. Musuh dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan lengkap telah siap menyongsong kalian. Sementara senjata kalian hanyalah pedang. Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian. Karena itu, secepatnya kalian harus bisa melumpuhkan mereka. Sebab kalau tidak, kalian akan menemukan kesulitan besar. Itulah sebabnya kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar kekuatan mereka lumpuh. Dengan demikian, semangat juang kita akan bangkit. Musuh kalian itu sudah bertekad bulat untuk mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita juga tidak bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga mati syahid? Saya sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti kalian. Tetapi marilah kita galang rasa saling percaya di antara kita. Dan kita galangkan keberanian yang merupakan salah satu modal utama perjuangan kita. Kita harus bahu-membahu. Sesungguhnya saya tahu kalian telah membulatkan tekad serta semangat sebagai pejuang-pejuang agama dan bangsa. Untuk itu, kelak kalian akan menikmati kesenangan hidup. Di samping itu, kalian juga memperoleh balasan pahala yang agung dari Allah. Hal itu karena kalian telah mau menegakkan kalimatnya dan membela agamanya. Percayalah, sesungguhnya Allah adalah penolong utama kalian. Dan sayalah orang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian. Saya akan hadapi sendiri Raja Roderick yang sombong itu. Mudah-mudahan saya bisa membunuhnya. Namun jika ada kesempatan, kalian boleh saja membunuhnya mendahului saya. Sebab dengan membunuh penguasa zalim itu, negeri ini akan mudah kita kuasai. Saya yakin para pasukannya akan ketakutan. Dengan demikian, negeri ini akan ada di bawah bendera Islam. Pertempuran Guadalete ataupun Syud Zunah. Mendengar pasukan Tariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukannya itu. Musa bin Nusayr mengirim bantuan kepada Tariq hanya dengan 5.000 orang. Sehingga total pasukan Tariq hanya 12.000 orang.
pada hari Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi. Kedua pasukan bertemu dan bertempur di sekitar sungai Guadalete. Pertempuran itu dikenal dengan nama pertempuran Shuzunah atau pertempuran Guadalete. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebahagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya barisan tentara Roderick kacau. Tariq memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam, lalu hanyut di bawah arus sungai Barbate. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusyair. Baginya, ini adalah awal yang baik bagi penaklukan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa. Setahun kemudian, Rabu 16 Ramadan 93 Hijriah, Musa bin Nusyair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tariq. Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Sementara pasukan Tariq membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Ia sendiri membawa sebahagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Pasukan Musa dan pasukan Tariq bertemu di Toledo. Keduanya bergabung untuk menaklukkan Écija. Setelah itu, mereka bergerak menuju wilayah Pyrenees, Prancis. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya dengan Algarab ataupun Barat. Sungguh, itu keberhasilan yang luar biasa. Musa bin Nusyair dan Tariq bin Ziyad berencana membawa pasukannya terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadap mereka. Namun, niat itu tidak terrealisasi karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Tariq pulang terlebih dahulu, sementara Musa bin Nusyair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Tariq bin Ziyad wafat. Setelah bertemu Khalifah, Tariq bin Ziyad ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kembali ke Eropa. Ia sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, Suriah pada tahun 720 Masehi. Tidak diketahui banyak bagaimana akhir-akhir dari kehidupan Tariq bin Ziyad. Namun Tariq bin Ziyad telah menorehkan namanya di lembar sejarah sebagai putra asli Afrika Utara Muslim yang menaklukkan daratan Eropa. Dan itulah profil dan biografi Tariq bin Ziyad dan sejarah penaklukan Spanyol oleh pasukan Islam. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.